sangat informatif, dan dia bisa memberikan inti dari sebetulnya apa sih demam berdarah, penyakit demam berdarah itu seperti apa sih gitu. Apa yang diserang, apa yang bekerja, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Nutrisi-nutrisi apa yang harus dimakan supaya recovery-nya cepat dan sebagainya. Itu kemarin Dokter Ari benar-benar memberikan informasi yang sangat bagus. Jadinya lumayan tuh, dan beliau juga bisa ceritain dalam definisi dan juga istilahnya apa ya, dia bisa memberikan pandangan dari perspektif yang awam banget, yang bukan dokter gitu, bukan bahasa dokter. Dia bisa cerita dalam bahasa manusia normal seperti saya. Jadinya ketika dia cerita, oh jadi mengerti. Ya, bahwa pada akhirnya saya jadi tahu bahwa demam berdarah itu memang menyerang trombosit ya, udah pasti gitu ya, trombosit yang diserang. Tapi juga dari akibat trombosit itu banyak jadinya organ lain yang bekerja, dan termasuk yang paling berat adalah hati, liver ya. Jadi ketika sembuh memang bukan hanya trombosit, kenaikan trombosit aja yang dilihat, tapi juga kenaikan leukosit ya. Ketika leukosit naik, pastinya berangsur-angsur trombosit juga naik. Namun ada yang lebih penting lagi, yaitu fungsi hatinya juga. Nah, fungsi hatinya ternyata yang memakan waktu lebih lama untuk recovery, bisa mungkin 2-3 minggu ya, tergantung seberapa parah demam berdarahnya kemarin dan seberapa rendah tingkat trombosit yang kita dapetin. Itu kemarin saya terakhir di angka 27.000, itu paling rendah ya. Pertama kali didiagnosa saya ada di 130.000, tapi kemudian turun sampai 27.000. Itu rasanya nggak enak teman-teman, beneran. Badan kayak hancur ya. Terutama saya karena bela diri dan segala macam kegiatan waktu saya masih umuran 20-an gitu, banyak cedera-cedera yang ketika kemarin demam berdarah itu cederanya keluar semua. Berasa banget itu, sakit semua gitu ya, badan kayak rontok ya. Belum lagi mulut rasanya pahit, jadi kalau mau makan apa-apa nggak ada rasanya, nggak ada yang enak. Satu-satunya makanan yang bisa saya digest, saya cerna dengan baik di mulut ya, itu kemarin cuman kurma doang ya. Sisanya baru masuk sebentar udah buang, karena nggak ada rasa dan benar-benar bikin sampai bikin kesel gitu, karena di satu sisi saya pengen makan, saya pengen menikmati itu, tapi nggak bisa ya. Kesel jadi. Nah, cuman kan kalau makan kurma terus juga kan nggak enak ya. Gitu. Jadi hati-hati ya, terutama buat teman-teman yang tadi saya lupa, tadi kelewat saya mau ngomong itu. Buat teman-teman yang tinggal di klaster atau anak-anaknya, selain dibekali dengan apapun ya, mosquito repellent yang bahan dasar lavender atau ya ada brand-brand tertentu kan kayak Shuffle, kayak Autan gitu. Juga kalau misalnya mungkin teman-teman yang misalnya tinggal di klaster, lalu kemudian mungkin punya akses dekat dengan pengurus-pengurus klasternya gitu ya, usahakan untuk fogging kompleksnya ya. 2 bulan sekali, jangan terlalu lama juga, karena cepat sekali kan perkembangannya nyamuk-nyamuk ini, apalagi dalam kondisi seperti ini, hujan, dan kadang-kadang kita nggak setiap saat ngecek halaman rumah kita. Kadang-kadang kita naruh barang, naruh sesuatu, naruh pot yang itu menjadi sumber genangan air, yang kemudian itulah jadi tempat terinvested oleh jentik gitu. Tolong diperhatiin, karena sekali lagi kalau udah kena demam berdarah itu nggak enak banget, males. Saya bukannya sompral, sekali lagi saya juga lulusan COVID Omicron. Buat saya kena Omicron tuh jauh lebih penting daripada kena DB ya. Jadi please hati-hati teman-teman. Kemarin juga kayaknya nyamuknya cukup sigap ya melihat kondisi saya. Dia tahu kayaknya, wah si
ini si botak lagi kecapean nih gitu. Dia langsung tahu, dia kayaknya langsung cium, dia gigit kayaknya. Dan kemarin ini sebetulnya saya kena berdua. Jadi salah satu asisten rumah tangga saya juga kena. Hanya sayangnya dia sedikit lebih berat karena ternyata setelah dicek dia ada gejala tifusnya juga.